wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahma Fitri dari kelas 2C D3 Akuntansi dengan NIM 2201072029. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai penghimpunan dana, yaitu operasional dan akuntansi tabungan, akuntansi deposito, dan akuntansi giro. Yang pertama kita masuk ke akuntansi tabungan. Akuntansi tabungan merupakan proses pencatatan, laporan dan analisis transaksi yang terkait dengan operasi tabungan di suatu perusahaan atau lembaga keuangan. Tujuannya adalah untuk melacak uang yang disimpan oleh nasabah, memastikan akurasi, dan melaporkan informasi keuangan terkait tabungan kepada pihak yang berkepentingan seperti nasabah dan pihak yang berwenang. Selanjutnya ada aspek operasional tabungan. Yang pertama ada penerimaan dana, yaitu proses menerima setoran dana dari nasabah baik melalui setoran tunai, cek, transfer elektronik, ataupun metode lainnya. Yang kedua ada pengelolaan dana. Bank harus bisa mengelola dana nasabah dengan baik, termasuk memberikan akses nasabah ke rekening mereka melalui ATM, layanan perbankan online, dan sebagainya. Yang ketiga ada pemberian bunga. Banyak bank memberikan bunga kepada nasabah sebagai imbalan atas dana yang disimpan di rekening tabungan. Yang terakhir ada penarikan dana, yaitu nasabah dapat menarik dana mereka dari rekening tabungan kapan saja, dan bank harus memastikan bahwa proses tersebut berjalan dengan lancar dan aman. Selanjutnya ada jurnal akuntansi tabungan, yaitu ketika pembukaan rekening, maka akan dicatat sebagai kas di debit dan rekening tabungan di kredit. Jika ada penyetoran dari nasabah, maka kas atau kas ATM di debit dan rekening tabungan di kredit. Ketika nasabah menarik uang, maka rekening tabungan di debit dan kas atau kas ATM di kredit. Ketika bank memberikan bunga sebagai imbalan kepada nasabah, maka jurnalnya adalah beban bunga di debit dan rekening tabungan di kredit. Untuk membebankan biaya administrasi kepada nasabah, maka rekening tabungan di debit dan biaya administrasi di kredit. Untuk penutupan rekening, maka rekening tabungan di debit, pendapatan jasa pelayanan, yaitu jasa penutupan rekening di kredit, dan kas di kredit. Selanjutnya ada akuntansi deposito. Akuntansi deposito mencakup pencatatan setoran awal, bunga yang diperoleh, jangka waktu deposito, penarikan jika membutuhkan uang sebelum waktu berakhir, biaya atau komisi jika ada, serta pelaporan keuangan secara berkala. Aspek operasional dan akuntansi dari akuntansi deposito ada 10. Yang pertama yaitu penerimaan deposito. Nasabah membuat setoran awal ke rekening deposito mereka, lalu bank mengumpulkan dana dari nasabah dan mencatatnya sebagai liabilitas. Yang kedua ada jangka waktu. Tabungan deposito memiliki jangka waktu tertentu seperti 1 tahun, 2 tahun, atau lebih. Jangka waktu ini ditentukan oleh nasabah saat membuka rekening. Yang ketiga ada tingkat bunga. Bank menawarkan tingkat bunga tetap kepada nasabah sebagai imbalan atas dana yang disimpan. Tingkat bunga ini dapat bervariasi tergantung pada periode jangka waktu dan kebijakan bank. Yang keempat ada pencatatan transaksi. Bank mencatat setiap transaksi terkait deposito, termasuk setoran, penarikan, dan pembayaran bunga. Pencatatan ini dilakukan dengan sistem akuntansi yang tepat. Yang kelima ada pembayaran bunga. Bunga pada deposito dihitung berdasarkan saldo harian atau bulanan dan ditambahkan ke rekening nasabah. Bunga ini juga dicatat sebagai beban bagi bank. Yang keenam ada penarikan dana. Nasabah dapat menarik dana dari deposito mereka sebelum jangka waktu berakhir, tapi biasanya ada penalti atau pengurangan bunga yang dikenakan. Lalu bank akan mencatat penarikan ini dan menghitung bunga yang harus dibayarkan kepada nasabah. Yang ketujuh ada laporan keuangan. Bank wajib menyusun laporan keuangan yang mencatat semua transaksi dan posisi keuangan terkait deposito. Laporan ini mencakup neraca, laba rugi, dan arus kas. Yang kedelapan ada akuntansi penyusutan bunga. Bunga yang diterima dari nasabah atas deposito dicatat sebagai pendapatan bank. Beban bunga yang dibayarkan kepada nasabah juga dicatat sebagai beban bank. Yang 9 ada akuntansi pengakuan pendapatan.
Bunga yang belum diterima pada deposito yang masih berjalan diakui sebagai pendapatan yang masih harus diterima. Yang terakhir ada pajak. Bank harus menghitung dan membayar pajak atas pendapatan yang diperoleh dari bunga deposito. Pajak ini harus dicatat dalam laporan keuangan. Yang terakhir ada akuntansi giro. Rekening giro adalah jenis rekening bank yang umumnya digunakan untuk melakukan transaksi sehari-hari seperti pembayaran tagihan, transfer dana, dan penarikan uang tunai. Akuntansi giro adalah cara mencatat dan melacak uang yang dimiliki dalam rekening bank sehari-hari yang mencakup pencatatan setoran, penarikan, pembayaran, transfer, serta biaya atau komisi yang mungkin dikenakan oleh bank. Selanjutnya ada operasional tabungan giro. Untuk operasional tabungan giro ada 4. Yang pertama yaitu pembukaan rekening. Proses di mana seorang individu atau perusahaan membuka rekening tabungan giro dengan bank. Ini melibatkan pengumpulan informasi identifikasi seperti KTP atau identifikasi bisnis, serta penandatanganan perjanjian rekening. Yang kedua ada setoran dan penarikan. Pemegang rekening dapat melakukan setoran dana ke dalam rekening tabungan giro mereka dan menarik dana sesuai kebutuhan. Ini dapat dilakukan melalui cek, kartu debit, transfer elektronik, atau penarikan tunai di ATM. Yang ketiga ada pembayaran cek. Pemegang rekening dapat menulis cek untuk melakukan pembayaran kepada penerima tertentu. Bank akan mengelola cek ini dan mengurangkan jumlah yang sesuai dari saldo rekening giro. Yang terakhir ada transaksi elektronik. Banyak transaksi giro sekarang dilakukan secara elektronik, termasuk pembayaran tagihan, transfer antar bank, dan pembelian barang dan layanan melalui kartu debit atau pembayaran online. Sedangkan aspek akuntansi tabungan giro, yang pertama ada pencatatan transaksi. Setiap transaksi yang terkait dengan rekening tabungan giro harus dicatat dengan akurat. Ini termasuk pencatatan setoran, penarikan, pembayaran cek, dan transaksi elektronik. Yang kedua ada saldo rekening. Bank harus selalu memiliki catatan saldo terkini untuk setiap rekening giro. Saldo ini mencerminkan jumlah dana yang tersedia dalam rekening pada titik waktu tertentu. Yang ketiga ada rekonsiliasi bulanan. Bank biasanya menyediakan laporan bulanan kepada pemegang rekening yang mencantumkan semua transaksi yang terjadi selama bulan tersebut. Pemegang rekening harus melakukan rekonsiliasi rekening untuk memastikan bahwa catatan mereka sesuai dengan yang ada di dalam laporan bank. Yang keempat ada penyusutan biaya dan bunga. Bank mungkin memberi bunga kepada pemegang rekening giro atau mengenakan biaya bulanan. Ini juga harus dicatat dengan benar dalam akuntansi. Yang terakhir ada kepatuhan dan pelaporan regulasi. Bank harus mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku terkait dengan tabungan giro, termasuk pelaporan kepada otoritas yang berwenang. Baik, sekian pembahasan saya pada video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.